Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang perkembangan sosial pada usia remaja. Sebelumnya, perkenalkan saya Sonia Fitreloka, NPM 20120001. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas Riau Kepulauan. Mari simak video berikut ini. Apakah itu remaja dan perkembangan sosial? Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi atau peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Nah, usia remaja itu bisa dikatakan dari usia 10 sampai 19 tahun, di mana berkembangnya organ reproduksi manusia yang disebut sebagai masa pubertas. Lalu, apa itu perkembangan sosial? Jadi, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Hubungan sosial dimulai dari lingkungan sekitar rumah kita sendiri dan kemudian berkembang lebih luas lagi seperti ke lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan tempat berkumpulnya teman sebaya. Perkembangan sosial juga dapat diartikan perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Nah, mereka sebagai remaja dituntut untuk mampu bersosialisasi dengan menerapkan 3 proses. Yang pertama, berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok masyarakatnya. Yang kedua, memainkan peran di lingkungannya. Dan yang ketiga, bersikap positif di dalam lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial pada remaja. Dalam kehidupan bermasyarakat, remaja dituntut untuk bersosialisasi, di mana remaja di sini mulai melakukan interaksi sosial dan bersosialisasi secara lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dari masa-masa sebelumnya. Karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Ada beberapa karakteristik yang menonjol pada perkembangan sosial remaja. Yang pertama yaitu ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi, seorang remaja sangat bangga apabila ia populer di kalangan teman sebayanya, terlebih lagi di kalangan lawan jenisnya. Yang kedua, kemandirian dalam bertingkah laku sosial. Artinya, di sini remaja mampu memilih dan menentukan dengan siapa ia ingin berteman. Ia lebih cenderung tidak ingin urusannya dicampuri oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Nah, yang ketiga, kesenangan berkelompok. Hidup berkelompok dalam teman sebaya itu sangat menjadi kebutuhan pada usia remaja. Bentuk-bentuk kelompok itu seperti ada bentuk kelompok kecil, bentuk kelompok besar, bentuk kelompok berorganisasi, serta kelompok geng. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada anak, termasuk perkembangan sosial. Yang kedua, faktor kematangan anak. Dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat dari orang lain, anak memerlukan kematangan intelektual serta kematangan emosional. Yang ketiga, faktor status sosial ekonomi. Jadi, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi dan status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, ada faktor pendidikan. Perkembangan anak dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Dan pendidikan merupakan proses sosial yang terarah serta terprogram dengan tujuan membentuk perilaku kehidupan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang kelima, faktor kemampuan mental, emosi, dan inteligensi. Jadi, anak yang memiliki kemampuan intelektual yang baik serta mampu dalam berbahasa yang baik dan mengendalikan emosinya secara emosional dianggap telah berhasil dalam perkembangan sosialnya. Permasalahan dalam perkembangan sosial remaja. Jadi, masa remaja ini bisa juga disebut sebagai masa sosial hunger atau kehausan sosial, di mana ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima dalam lingkungan sosial.
sosialnya. Adanya penolakan dari kelompok teman sebaya dapat menyebabkan seorang remaja menjadi frustasi dan merasa rendah diri. Namun sebaliknya, apabila remaja dapat diterima oleh kelompok teman sebayanya, ia akan merasa bangga dan memiliki kehormatan dalam dirinya. Selain itu, masa remaja juga bisa disebut sebagai masa dalam pencarian identitas diri atau disebut sebagai self-identity. Nah, usaha pencarian identitas ini pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi, serta perilaku identifikasi. Ketika remaja gagal dalam menentukan atau menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau disebut sebagai identity confusion, yang kemudian menyebabkan remaja menjadi lebih sering tertekan, berperilaku agresif, dan ketidakmampuan dalam menstabilkan emosinya. Upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam membantu siswa mencapai perannya dalam hubungan sosial. Yang pertama, memberikan pengajaran dan bimbingan tentang keterampilan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kelompok. Yang ketiga, mengajak siswa untuk hidup demokratis dan berteman secara sehat. Upaya yang dilakukan orang tua untuk perkembangan sosial yang dicapai anak yang pertama, memberikan gizi yang baik dan memelihara kesehatan fisik anak. Yang kedua, mengenalkan lingkungan sekitar kepada anak. Dan yang ketiga, menerima serta menghargai apapun usaha anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ilbu Wilda Fasim Hasibuan, SPSI MA. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.